Ya, mengenai warisan. Jadi karena ini banyak sekali permasalahan. Untuk itu saya langsung serahkan ke Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi kami menyampaikan bahwasannya ilmu waris itu merupakan salah satu bukti apakah kita benar-benar mau berhukum kepada hukum Allah ataukah kita menyesuaikan hukum Allah sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, ini merupakan fitnah bagi kita sendiri. Mungkin banyak hal kita akan mudah mengatakan berhukum dengan hukum Allah, tapi ketika dihadapkan pada ilmu warisan, tidak jarang di antara kaum muslimin menolak hukum Allah. Padahal ini adalah hukum yang tidak dicampuri oleh negara. Ini hukum yang bisa dilakukan di ranah keluarga. Nah, sesuai dengan yang kita sampaikan pada minggu yang lalu, kita ingin menyelesaikan beberapa kasus-kasus yang ada. Ya, dimulai dari siapa? Ya, silakan. Sampaikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu suami, dua istri, terus istri pertama itu cerai. Waalaikumsalam. Istri pertama cerai, terus punya anak empat laki, satu perempuan. Dari istri pertama. Ya. Suami, istri ya, cerai. Anak berapa? 4 laki-laki, 1 perempuan ya. Terus Punya istri kedua, punya dua. ya, satu. Berarti yang meninggal siapa ini? Suami. Iya. Suami yang meninggal. Ini karena sudah cerai tidak dapat. Ini anak adopsi tidak dapat. Yang dapat berarti istri ini. Berarti ini istri kedua ya. Istri kedua sama 4 anak laki-laki. Sama anak perempuan. Maka istri di sini dapat 1/8 karena ada anak. Kemudian anak di sini adalah asobah sisanya. Maka pangkal hitungan di sini menjadi 8. Ini dapat 1 dan ini adalah 7/8. Tapi karena ini ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka dianggap anak laki-laki 2 perempuan. Ya. Makanya ini kita anggap jadi 8 toh. 8 tambah 1 berapa? 9. Ini dikalikan 9. 8 kali 9 berapa? 72. Ya, istri di sini dapat
1 kali 9 dapat 9. Berarti 9 per 72. Dan untuk anak di sini dapat 7 kali 9 berapa? 60? 63. 63 dibagi 9 berapa? Hah? 87, banyak sekali. 7. Masing-masing 7. Bener. Anak laki-laki masing-masing dapat berapa? 14. Iya. Anak perempuan dapat 7. 14 di sini 14 per 72. 7 di sini 7 per 2 72. Nanti ini tinggal dikalikan berapa warisannya. Kalau warisannya 100 juta dikalikan 100 juta. Namun ini ya anak adopsi, kalau mau dikasih boleh. Ya. Jadi kalau semuanya sepakat mau dikasih berapa, ini boleh. Tapi tidak masuk dalam hitungan ini. Dikasih seikhlasnya di antara mereka. Ya, yang lain? Ini berlaku kalau aku kemana orang tua dari suami itu yang meninggal, anunya apa? Ayahnya. Ya, warisan dari orang tua dari suami itu berlaku keluarga itu yang anak itu sama istri yang kedua. Ini anak kalau istri dicerai sudah hubungan suami istri terputus. Ketika terputus tidak ada hukum waris. Tapi anak itu tidak akan terputus. Walaupun istrinya sudah dicerai, anak tetap anak suami. Nah, ini harta ini dapat dari orang tuanya atau hasil dari kerja dia. Pokoknya dia meninggal semuanya itu warisan. Ya, semuanya masuk dalam kategori warisan. Ini yang dibagi di antara keluarganya, ya. Waalaikumsalam. Bapak-bapak ada? Ya, yang lain. Ibu, silakan. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Dan saya mau tanyakan Pak Ustaz, apakah itu harta warisan bisa kita bagi-bagi sebelum kita meninggal, atau maksudnya kita kayak berwasiat dalam itu? Apa itu boleh? Ya, harta warisan kalau mau dibagi sebelum meninggal boleh, tapi harus dibagi rata karena itu hukumnya hadiah. Kalau hukumnya hadiah berarti dibagi rata. Laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Iya. Contohnya gini, ada tanah, ada satu tanahnya di Makassar, tanahnya dan satu tanahnya di kampung. Nah, yang satu yang di kota ini di Makassar perempuan laki, terus yang di kampung perempuan laki. Jadi mengatakan itu tidak adil, berarti harus dua. Dan pada laki dan pada perempuan. Jadi saya bingung. Tapi tanah yang di daerah itu luas. Jadi apakah memang benar atau? Kalau mau dibagi berarti dijual, harganya berapa? Diperkirakan. Karena tanah yang di kota mungkin lebih mahal. Kalau yang dijual berapa sebagai hadiah saja atau waris? Ya, kalau dibagi sebelum meninggal itu hadiah.
Kalau mereka ridho nggak ada masalah. Jadi dikasih yang ini dibagi dua, yang di kampung dibagi dua. Kalau mereka ridho nggak ada masalah. Iya. Ya, karena misalnya begini, orang tua bilang sebelum kami meninggal, singkatnya anak-anakmu supaya mereka dapat lain. Tapi tetap nanti ada harta ibu yang belum dibagi toh. Kalau ada sudah sama ibu sakit, Ada rumah. itulah maksudnya itu yang dibagi tadi. Misalnya bahwa anak pertama, kedua dapat rumah ini. Iya. Ketiga, keempat dapat yang rumah kamu. Iya. Kalau mereka setuju, ridho, ya nggak ada masalah. Itu namanya hadiah saja. Iya. Terus satu lagi, Mas, kalau warisan, apa itu kemudian dapat oleh saudara seperti ada bapak saya meninggal, terus dia punya saudara. Apa yang dia dapat warisan dari saudara bapak saya itu? Iya, saudara si mayit dapat selama tidak ada anak laki-lakinya. Oh, ada. Ada anak laki-lakinya. Kalau ada anak laki-lakinya yang dapat. Kalau tidak dapat saudara laki-laki. Saudara laki-laki tidak dapat. Oh, ya, soalnya biasa dibilang minta juga bagian gitu. Ternyata enggak. Tidak dapat. Kalau anak perempuan baru saudara laki-lakinya dapat. Apalagi kalau saudara perempuannya tidak dapat. Ya, Seperti yang punya saudara perempuan juga. saudara perempuan dapat. Saudara perempuan sama saudara laki-laki itu bersarekat, berbagi. Tidak maksudnya terkadang anak perempuannya. Kalau ada anak perempuannya, anaknya dapat, saudara si mayit dapat juga. Coba begini. Sekarang ini si mayit. Ya. Anaknya berapa? 7. Anaknya 7. Berapa laki-laki? 1 laki-laki, 6 perempuan. Saudara si mayit berapa? 3. Laki-laki perempuan? Laki-laki 1 ya. Ini saudara si mayit. Laki-laki 1, kemudian perempuan 2. Maka seperti ini nanti. Istrinya ada ini? Istrinya masih hidup. Berarti di sini istri ya. Kemudian anak laki-laki 1, anak laki-laki, kemudian 6 anak perempuan. Karena sudah ada 1 anak laki-laki, maka ini tidak dapat. Ini tidak dapat karena sudah ada anak laki-laki. Maka hitungannya di sini istri dapat 1/8. Anak di sini asobah. Asobah. Maka hitungannya di sini menjadi 8, di sini 1, sisanya 7. Nah, berarti ini hitungannya 8. Ya, ini dianggap 8 karena laki-laki dianggap 2. Tambah 6 berarti 8. Ini dikalikan 8. 8 kali 8 berapa? 64. Iya, ini dapat 8. Sisanya berapa? 50. 50 berapa? Sisanya berapa ini? 56. Iya. 56. 56 anak laki-laki dapat ini kalau dibagi 7 berapa ini? 8. Anak laki-laki berarti dapat 16. Dapat 16. Anak perempuan dapat 8. Ini anak laki-laki. Nah, kalau kita rubah sekarang ya. Kalau kita rubah 6 anak perempuan. Ini istri. Kemudian 1 saudara laki-laki, 2 saudara perempuan. Tidak ada anak laki-laki.
Nah, kalau tidak ada anak laki-laki, maka istri di sini dapat 1/8 karena ada anak. 6 anak perempuan ini dapat 2/3. Ya. Kemudian saudara anak saudara laki-laki dan saudara perempuan di sini asobah. Sisanya. Sekarang 3 sama 8 ini sama dengan 24. 3 sama 8, 24. Maka istri dapat 3. Ya, 24 dibagi 8, 3. Anak perempuan dapat berapa? 2/3 dari 24. Berapa? 16. Iya. Benar. Sisa berapa ini? 19. Berarti sisa 5. Nah, ini masih dapat. Ini dapat 5/24. Tapi kalau ada anak laki-laki, saudara si mayit tidak ada yang dapat. Tapi kalau ada anak perempuan, saudara si mayit masih dapat. Pamannya berarti ini ya. Ya, dari anak perempuan ini pamannya. Iya. Ya. Dia kalau minta bagian dari pembagian ini, kasih tahu nggak ada bagian dia. Nggak ada bagian dia. Karena sudah ada anak laki-laki. Ya. Waalaikumsalam. Ada lagi pertanyaan? Baik, saya sendiri. Saya ada kasus di keluarga. Jadi ada seorang tua punya harta banyak, punya 2 orang anak, cowok dan cewek. Anak pertama laki, anak kedua perempuan. Orang tua tersebut itu menggadaikan hartanya, tergadai itu harta semua usaha. Setelah dewasa itu anak lelaki, beliaulah yang mengeluarkan semua harta itu sampai artinya kembali. Terus dia berkeluarga, istrinya kawin. Setelah dia kawin, adik perempuannya juga sudah menikah, punya anak, meninggal beliau di saat laki. Meninggal beliau, terus harta itu diambil sama adik perempuannya semua. Ada anaknya? Ada. Enggak, yang anak laki-laki ini ada anaknya? Ada 6. Jadi ada 3 laki, 3 perempuan. Ada anak laki-laki? Ada laki-laki. Ya, saudara perempuan sebenarnya nggak dapat dari harta warisan dia. Jadi seperti ini. Harta itu digadaikan orang tuanya. Kalau digadaikan orang tuanya, berapa yang sudah dikeluarkan untuk menebus? Itu dulu dibayarkan. Misalnya dia dulu untuk mengambil itu mengeluarkan 50 juta. Berarti 50 juta ini dulu dibayar dulu. Terus sisanya berapa? Sisanya dibagi, ya. Karena ini ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Maka hitungannya seperti ini, ya. Hitungannya langsung ditaruh di atas seperti ini. Nah, jadi anak laki-laki dapat 2/3. Ya, dapat 2/3. Anak perempuan dapat 1/3. Nah, bagiannya anak laki-laki ini kan sudah ada 6 anaknya. Iya. Ada 6 anaknya. Iya. Laki-laki berapa? 3 laki-laki.
3 perempuan. Nah, untuk warisannya anak laki-laki ini dia tidak dapat karena ini asobah. Maka anak perempuan itu hanya dapat warisan dari pembagian warisan ayahnya. Misalnya ya, ini harta warisannya berapa? 3M, 3 miliar. Maka anak laki-laki ini dapat berapa? Dapat 2 miliar. Anak perempuan dapat berapa? 1 miliar. Sudah, ketika anak laki-laki ini meninggal, 2 miliar ini milik anaknya. Dia tidak dapat karena sudah ada anak laki-laki. Kenapa? Habis baterainya? Tapi misalnya begini, Ustaz, harta tersebut itu sudah dipegang sama si tante misalnya, masih bisa ke seorang anak mengurus? Istilahnya anak dari mengambil satu laki kakak lelakinya, anak dari si mayit. Berarti nuntut ke tantenya. Iya bisa. Bisa kasih tahu tantenya kenapa diambil semua harta itu. Padahal seharusnya ayah mereka itu dapat 2/3 dan dia dapat hanya 1/3. 2/3 itu milik anaknya. Bisa dituntut, kalau di pengadilan bisa. Ya, yang lain silahkan. Ya, ganti bapak-bapak. Silakan. Tapi ada harta yang ditinggalkan. Apakah ini saudara-saudaranya berhak mendapatkan pendapat warisan? Kebetulan saudaranya juga sudah meninggal semua, tinggal anak saya, anak-anak semua yang Keponakan berarti ya? Berarti tinggal keponakan. Sebentar Pak, perhatikan ya. Ini si mayit. Saudaranya si mayit ini berapa? 7. Berapa laki-laki? 4 laki-laki. Berarti 3 perempuan. Ini saudaranya sudah meninggal semua? Iya, sudah meninggal semua. Ketika ini sudah meninggal semua, keponakan dari saudara perempuan itu tidak dapat. Waalaikumsalam. Keponakan dari saudara perempuan itu tidak dapat. Yang dapat itu adalah keponakan laki-laki dari anak laki-laki. Sekarang ini 4 saudara laki-laki ini, berapa anak laki-lakinya? Ya taruhlah 6. Apabila ini anaknya ada 6 ya, 6 keponakan laki-laki. Ini yang dapat. Dia dapat berapa? Asobah. Dia dapat asobah. Ya. Asobah yaitu harta itu langsung diambil semuanya, dibagi 6. Kalau hartanya 600 juta, maka masing-masing dapat 100. Tapi anak perempuan dari anak laki-laki tidak dapat.
anak perempuan dari anak laki-laki tidak dapat, anak laki-lakinya dari anak laki-laki yang dapat. Ya, ada lagi? Sebentar. Ya. Iya. Saudara perempuan mayit. Saudara perempuan mayit. Iya, kalau saudara perempuan si mayit, dia dapat. Tadi saya tanya, katanya saudaranya meninggal semua. Kalau ada saudara perempuannya yang masih hidup satu orang, dia dapat. Hah? Meninggal semua. Ya, berarti keponakan dari saudara perempuan tidak dapat. Dia merawat, ya, dia ketempatan meninggal, itu nggak masuk dalam warisan. Tapi kalau dia berwasiat boleh. Wasiat, tapi wasiatnya tidak boleh lebih dari 1/3. Hah? Boleh wasiat. Jadi si mayit berwasiat, hartaku 1/3 untuk yang merawat saya. Itu boleh. Dia dapat dari wasiat, bukan dari hitungan warisan. Ya, silakan. Ada ibu-ibu yang pegang mic yang menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah keluarga. Ibu-ibu diam dulu, ibu-ibu diam dulu. Ada satu keluarga, ayahnya sudah meninggal dunia, dan ibunya masih hidup dan mempunyai anak 8, 5 perempuan dan 3 laki-laki. Namun setelah meninggal ayahnya, ibunya ini dan saudara laki-laki tidak mau membagi harta warisan yang ditinggal dari sang ayah. Alasannya katanya itu rumah ditempati bersama. Yang 3 laki-lakinya sudah punya rumah, 4 anak perempuannya sudah punya rumah dan 4-nya masih tinggal di dalam rumah tersebut. Nah ini ibunya dan saudara laki-laki sepakat untuk tidak menjual rumah atau membagi warisan dari keluarga tersebut. Nah, pengetahuan saya Pak Ustadz, sepeninggal sang ayah harusnya kan ini harta warisan berapapun itu banyaknya kan harus dibagi, berapa sang ibu, berapa sang anak laki-laki dan perempuan. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah ini benar menurut ajaran Islam kalau harta tersebut tidak dibagi dan dengan alasan rumah tersebut ditempati oleh 4 anaknya?
Hanya itu Pak Ustaz. Makasih atas penjelasannya. 4 anaknya atau orang tuanya juga tinggal di situ? Ibunya juga tinggal di situ Iya. dengan 4 orang anaknya. Iya. Kalau perkataannya tidak dibagi sama sekali itu salah. Akan tetapi kalau pernyataannya itu ditunda karena rumah itu masih dipakai bersama, maka benar. Jadi jangan dikatakan ini tidak dibagi. Enggak, ditunggu nanti mati satu persatu tetap dibagi. Tapi ini Pak Ustadz, maksudnya gini, ini ibunya dan anak laki-laki dan anak perempuannya yang tinggal di situ, maksudnya tidak akan dibagi itu harta warisan walaupun ibunya meninggal. Nah ini yang saya mau tanyakan, apa ini sudah benar atau tidak? Sementara ada anaknya 4 orang yang masih hidup, maksudnya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Nah sementara juga ada anaknya yang lain sudah menuntut gitu. Iya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana seharusnya ini kasusnya ini Pak Ustadz? Iya. Sekarang kalau rumah itu dibagi, terus saudara-saudaranya tinggal di mana? Tinggal di mana? Makanya saya katakan kalau tidak dibagi sama sekali salah. Tapi kalau ditunda sampai mereka dapat pekerjaan, ya bisa mandiri, nanti baru dibagi. Jadi kalau tidak dibagi sama sekali salah. Harta warisan memang harus dibagi. Itu bukan harta Anda. Ya, itu harta yang Allah berikan dan sudah dibagi. Sebagaimana rezeki Allah sudah membagi, warisan Allah juga sudah membagi. Tapi kalau ditunda untuk maslahat boleh. Sekarang kalau itu dibagi, terus ibunya tinggal di mana? Ibu tinggal di rumah sendiri, itu beda dengan ibu tinggal sama menantu, beda. Ya. Karena ibu bisa diusir oleh menantunya. Kurang apa namanya? Ya, kurang berwibawa lah. Maka ditunda saja, katakan ini ditunda, nanti akan tetap dibagi. Nah, ya silahkan yang lain. Depan ini Bu. Mic, ambil mic. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya punya kasus sendiri, keluarga sendiri. Kan ayah saya almarhum, Iya. lagi dia menikah sama ibu sambung saya, janda 2 anak. Terus saya punya adik dari ayah itu 2 sepasang. Ceritanya ini singkat, ibu saya sekarang stroke. 3 tahun yang lalu ayah saya sudah meninggal. Ini sekarang masalahnya anaknya yang kedua ini dari suami yang dulunya menuntut yang sudah berkeluarga, yang pertama dan kedua, laki-laki dan perempuan, menuntut saya punya ibu sambung minta warisan. Padahal ini ibu tidak punya warisan, dia tinggal menikah sama punya bapak saya, ada warisan, meninggalkan tanah sama rumah. Itu untuk adik saya yang ada dari ibu sambung yang 2 itu. Bagaimana caranya nih Ustaz? Ibu saya anaknya menuntut sama ibunya minta warisan karena dia rasa adiknya yang 2 itu dari ayah saya dia dapat warisan sampai sekarang Ustaz. Begini ya, berarti menikah 2 kali ya? Iya. Menikah 2 kali. Dari istri pertama berapa anaknya? 2. Sekarang sudah berkeluarga. Laki-laki perempuan? Iya. Laki-laki perempuan. Terus dari istri kedua berapa anaknya? Salah,
bapak saya, istrinya yang kedua. Yang pertama tidak, Ustaz, kalau dari saya aman. Yang istri kedua ini yang Iya, dia menikah 2 kali toh. saya itu yang pertama. Saya 6 bersaudara, 2 laki-laki. Sekarang kan ayah Anda. Iya, Ini ayah. iya, ayah. Iya, istrinya berapa? 2, tapi Dua. almarhum. Ini meninggal. Iya, Iya, ini sudah wafat. iya. Anaknya ada laki-laki, 2, perempuan. Istri kedua berapa anaknya? 2 2. Laki-laki perempuan. sama, laki-laki 1, perempuan 1. Iya. Sekarang yang nuntut siapa? Yang menuntut itu adalah istri kedua, bukan yang pertama. Kalau kita ini anaknya yang pertama, istri pertama aman, sudah pembagian. Cuma yang istri kedua ini. Istri kedua yang nuntut. Anaknya istri kedua, Anaknya istri kedua nuntut. anak bawaannya. Anak tiri. Tapi enggak, saya mau tanya hukumnya bagaimana, dia minta menuntut ke ibunya. Ibunya dia minta, ya, anak tiri. Jadi Sudah paham? dia menikah, istrinya sudah punya anak. Ya, Iya. Ini nggak dapat warisan. Anak tiri itu nggak dapat warisan. ya. Anak tiri nggak dapat warisan. Jadi kalau ayah tiri mereka meninggal, warisannya siapa? Istri sama anak laki-laki, anak perempuan ini. Jadi kalau ini meninggal, ahli warisnya siapa? Istri kedua sama anak laki-laki, anak perempuan. Anak tiri nggak dapat. Ya, tapi sampai sekarang Ustaz itu anak tirinya menuntut ibunya. Ibunya ini, Yang disebut, iya, ini. iya, Lah dia dapat warisan. iya. Cara- Sama anaknya, tapi anak yang dari saya dari ayah dan 2 itu marah sama kakaknya, yang kakak tirinya. Dia bilang, kok minta sama bapakku? Ini saya punya bapak. Iya benar, Iya, sampai sekarang Ustaz. benar. Karena itu dipakai, dia merasa punya ini yang padahal saya punya ayah. Iya. Jelas itu sertifikat. Tapi sampai sekarang itu Ustaz, dia mau jual. Ke pengadilan. Silakan ke pengadilan. Jadi kalau dia ngomong, ini warisan ayahku. Kalau mau cari warisan, minta ke ayahmu. Ini benar. Yang begitu saya punya adik. Iya benar. Kakaknya itu dia menuntut ibunya dia menuntut bahwa saya juga punya warisan dari ibunya itu yang minta. Dari ibunya. Iya. Iya, kalau ini dari ibunya dapat. Ya, dia minta dari situ. Jadi misalnya begini, ya. Ini meninggal, berarti ada istri ya. Kemudian ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Istri dapat 1/8. Kemudian anak laki perempuan ini asobah. Maka hitungannya 8, di sini dapat 7, di sini dapat 1, di sini dapat 7. Nah, apakah terbagi? Dibagi 3? Tidak. Maka dikalikan 3. Ini dikalikan 3 menjadi 24. Ya. Ketemunya di sini 3. Kemudian di sini 21. Anak laki-laki dapat 14 per 24. Anak perempuan di sini dapat 7 per 24. Nah, bagiannya ibunya ini adalah 3 per 24. Ini yang bisa diwarisi oleh anaknya. Bawaan. 3 per 24 ya. Ini yang bisa diwarisi oleh anaknya. Tapi Ustaz, adik saya dari ayah itu menolak, tidak mau bahwa bukan kau punya warisan itu. Yang punya saya punya bapak, ayah saya. Jadi gimana itu Ustaz? Kalau dia mengatakan dia tidak dapat warisan dari ayahnya, benar.
Tapi kalau dia menuntut warisan dari ibunya, ibunya berapa warisannya, maka dia dapat dari ibunya, bukan dari ayah tirinya. Iya. Ya, silakan. Kasih Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat saja Pak Ustadz. Iya. Sebagaimana tadi diuraikan dari pertanyaan 1 sampai 4. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukumnya terhadap misalnya yang pembagian warisan tadi tidak sesuai. Nah, hukumnya di dunia dan hukumnya di akhirat. Terima kasih. Iya, kalau harta itu dibagi tidak sesuai dengan hitungan ilmu waris, apa konsekuensinya? Konsekuensinya ya mereka berdosa. Mereka berdosa. Kemudian yang kedua, karena pembagian itu tidak sesuai dengan syariat, harta yang mereka dapatkan jadi haram. Seharusnya Anda dapat 1/8, kok Anda malah ngambil 2/3. Seharusnya Anda dapat 1/4, kok ngambil semuanya. Ya, jadi haram. Sudah berdosa, harta yang didapat juga haram. Banyak terjadi terus. Iya, itulah, carilah harta itu berkahnya ya, bukan banyaknya. Kalau memang halal ya berkah itu lebih baik daripada banyak tidak diberkahi. Ya, ada yang lain? Ada bapak-bapak? Ya, setelah ini. Setelah ini, ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya begini Ustaz, kalau misalnya bernama Ibu Rina. Ibu Rina ini punya anak 2. Setelah meninggal suaminya beberapa tahun yang lalu, dia menikah lagi. Dan suami sambungnya ini bawa anak 1 berumur 1 tahun. Ibu Rina ini merawat anak ini sampai dewasa. Nah, apakah pertanyaan saya, apakah anak ini berhak untuk mendapat warisan dari Ibu Rina atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berarti ini kan anak tiri ya. Anak tiri. Anak tiri tidak diwarisi dan tidak mewariskan. Jadi anak yang dia rawat dari suaminya, ya, anak tiri dari suaminya yang dia rawat itu tidak bisa mewarisi dari Ibu Rina, dan Ibu Rina tidak mewarisi dari anaknya. Akan tapi dia mewarisi dari suaminya dan suaminya mewarisi dari Ibu Rina. Iya. Silakan bapak-bapak. Iya, terima kasih Ustaz. Pertanyaannya singkat. Seorang ibu ada suaminya meninggal, istrinya juga meninggal. Kebetulan dia punya anak 4, 2 perempuan, 2 laki-laki. Perempuan masing-masing membawa keturunan. Iya, 7. Laki-lakinya juga ada 7, ada 3 anaknya. Tetapi dia punya rumah 1. Kalau mau dibagi misalnya bagi 4, seperti yang Ustaz katakan, bisa-bisa tidak ada yang ditempati. Nah, bersepakatlah mereka berempat ini, kebetulan ada 1 orang yang belum punya rumah. Maka bersepakat bahwa rumah itu silakan diserahkan kepada saudara yang 1 ini yang belum punya rumah. Maka yang lain itu juga semuanya kalau sudah ada rumahnya. Apa bisa itu Ustaz? Kalau menyalahi misalnya orang pembagian warisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga pertanyaan sering ditanyakan, dan ketika kami tanyakan ke Syekh langsung,
Dia mengatakan dibagi dulu. Nanti bagiannya berapa. Kalau dia mau memberikan ke saudaranya, silahkan diberikan. Setelah dia menerima bagiannya. Karena pembagian semacam ini ada unsur keterpaksaan. Mungkin yang bagi, ya, teman saudara-saudaranya tidak bisa menolak. Akan tetapi ketika uang itu sudah diberikan, apakah dia akan memberikan kembali? Belum tentu. Jadi ada unsur keterpaksaan. Sama seperti Anda sebagai PNS setiap bulan dipotong. Ya, untuk apa? Untuk dana sosial, untuk masjid jami kabupaten. Dipotong, tidak terlalu banyak, tapi apakah Anda ridho? Kalau misalnya Anda disuruh nyerahkan sendiri potongan itu, apakah Anda mau menyerahkan? Belum tentu, tidak mau. Ya, enak saja potong-potongan, tapi karena sudah dipotong, tidak ada yang bisa melawan. Ada unsur keterpaksaan. Maka dibagi saja seperti yang sudah ditetapkan dalam ilmu waris. Nanti ketika sudah didapatkan, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Sekarang kamu mau nggak kasihkan itu ke saudaramu? Mau nggak kasihkan saudaramu? Ya. Nah, ketika orang hanya melihat rumah saja, ya mungkin dia menganggap itu sepele. Tapi kalau di depan kita ada uang 200 juta, kan pikir-pikir lagi, apa benar saya kasihkan saudaraku? Belum tentu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan kembali, Ustaz. Iya. Kalau seperti yang dikatakan tadi, berarti harus dijual dulu. Iya. Nah, setelah misalnya terjual kasus ini, kalau misalnya terjual, lantas secara kebetulan mereka bersepakat, tidak mungkin bisa dibeli lagi ke rumah. Dijual tapi ditaksir. Oh iya. Jadi dijual itu untuk memastikan harga yang adil. Kalau tidak dijual, itu tidak akan mendapatkan harga yang adil. Orang kasih harga seenaknya. Oh, ditaksir. Oh Ya. iya. Iya. Terima kasih, Ustaz. Iya. Ada lagi ibu-ibu? Masih ada? Iya. Silakan. Ini Pak Ustaz, hanya bisa ini Pak Ustaz. Tapi soalnya ini menyangkut masalah warisan. Ini polisi lalu lintas. Dua anaknya, laki dan perempuan. Karena ini bapak lalu lintas sudah mau meninggal, dia pesan kepada anaknya, nah, saya tidak bisa wariskan selain sumpritan. Selain apa? Selain sumpritan, karena polisi lalu lintas. Dia bilang, nak, setiap saya tiup ini sumpritan, nak, saya kasih sekolah sampai kau sarjana. Saya meninggal ini hanya sumpritan yang saya berikan. Tapi ini yang kasih besar. Jadi bagaimana kalau wanita itu sumpritan? Iya. Berapa harga peluit? Peluit harga berapa? 50.000? Harga peluit berapa? Ya 50.000, sangat remeh. Ya sejatinya itu bukan warisan. Ya bukan warisan. Ya ibu-ibu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kasus ini bukan mayit ya, karena kedua orang tua masih hidup. Yang meninggal ini orang tua ini ada anak 3 orang, perempuan, laki-laki, perempuan. Terus yang perempuan ini yang kedua laki-lakinya meninggal.
Orang tuanya masih ada? Iya. Ibu, ayah. Nah, iya, betul. Kemudian ini punya anak berapa? Satu pasang, laki-laki dan perempuan. Berarti yang meninggal ini anak laki-laki? Iya, laki-laki. Anak laki-laki. Saudara perempuan masih hidup? Iya, 2 orang. 2 orang? Iya. Iya, terus? Terus yang mayit ini laki-laki ini yang meninggal masih ikut sama orang tua. Iya, berarti belum menikah ya? Sudah ada anak 2. Anak 2, anak laki-laki atau? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan Iya. perempuan, ya. Jadi kasusnya ini menantu istri dari almarhum ini yang menuntut. Kasusnya ini belum 100 hari meninggal suami sudah minta ke mertua, minta hitam di atas putih. Jadi yang menuntut warisan istri. Iya. Ya, sekarang mayit ini punya harta apa tidak? Masalahnya dia yang minta itu yang dari bagian dari orang tua, sementara orang tua masih ada. Orang tua kan masih ada. Iya. Nah, begini. Kalau orang tua masih ada, siapa yang mati duluan nggak dapat warisan. Tapi dia ada maaf kalau seingat saya pertemuan pertama ada sempat di menantu yang membawakan 25 Cucu bukan menantu. Iya. Ini menantu ini sebenarnya istri si mayit. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hartanya? Karena dia masih ikut ayah dan ibu. Berarti hartanya harta ayah dan ibu. Berarti ini nggak ada warisannya, nggak ada yang dibagi. Nah, kalau misalnya nanti ayah dan ibunya meninggal, siapa yang dapat? Ya, anak laki-lakinya nih dapat, cucu laki-laki ya. Cucu laki-laki. Malah ini tidak dapat karena ada cucu laki-laki. Kasusnya Ustaz, karena seorang tua ini apa ya, hatinya sedih, belum lama meninggal anaknya, si menantu ini sudah menuntut, jadi dia bikin kayak wasiat begitu, dibagikan saja ke anak perempuan yang harta ini dengan cucunya. Gak bisa begitu. Berarti orang tua membagi hartanya Iya. bersama dengan saudara perempuannya ini juga, anak ini. Ya, anak iya. Karena Kan ini anaknya toh? iya. Iya. Dia bagi sebenarnya. Ya, kalau dibagi pemberian namanya. Bukan warisan, pemberian saja. Jadi sudah betul langkah ibu bapak ini ya. Iya, boleh. Jadi kalau dia nggak ingin merasakan rebutan, ya sudah dikasih aja. Walaupun dia sudah meninggal, dikasihkan cucunya, istrinya, yang ini juga dikasih. Ya boleh-boleh saja, tapi itu bukan warisan, tapi itu pembagian hadiah. Nah, ya, iya. Yang lain? Ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, singkat-singkat saja. Banyak di kampung-kampung saya lihat, mereka membagi warisan tidak sesuai dengan syariat agama, tapi mereka ridho dan ikhlas menerimanya. Bagaimana hukumnya itu, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ridho dan ikhlas, ya. Kalau menyelisih agama itu nggak boleh. Walau ridho, saling ridho, tapi kalau menyelisih agama itu nggak boleh. Jadi agama kita itu sudah menetapkan fulan dapat warisan sekian, laki-laki dapat warisan sekian, perempuan dapat warisan sekian. Itu sudah dibagi dalam agama dan masing-masing punya tanggung jawab sendiri yang membutuhkan harta. Iya?
Ya, kalau kesepakatan namanya kesepakatan menyelisih agama. Hukumnya nggak boleh. Nah, kalau mereka mau sedekah, boleh. Jadi begini, ini ada 5 anak laki-laki, ada 1 anak perempuan. 5 laki-laki ini dapat 2 kali lipat. Tinggal adik kita 1 perempuan aja toh. Saya kasih deh 50 juta, 50 juta, 50 juta, kasih semuanya. Boleh. Setelah dia dapat warisan, kemudian dia kasih untuk adiknya. Ya, masing-masing ngasih. Itu boleh. Masuknya masuk apa? Hadiah, hibah. Itu kalau dia benar-benar jujur. Ya, kalau dia benar-benar jujur. Tapi jarang, rata-rata kan tidak seperti itu. Kalau sudah ada uang di depan ya sudah, besok habis. Ya. Jadi kalau dikatakan ridho, itu ridho terpaksa. Kenapa? Ya nggak bisa ngelawan. Siapa yang melawan orang tua? Ya kamu nggak malah nggak dikasih warisan. Daripada nggak dapat warisan ya kita ridho saja. Padahal itu terpaksa. Naam. Ya. Ada lagi? Iya. Bagaimana kalau kita bersaudara beda keyakinan? Apakah masing-masing dapat warisan atau Beda keyakinan, beda agama. beda agama? Kalau beda agama nggak dapat warisan. Orang tua muslim, ada anaknya yang murtad. Anak yang murtad nggak dapat warisan dari ayahnya. Tapi kalau beda keyakinan, 1 NU, 1 Muhammadiyah, tetap dapat warisan. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bisa tanyakan warisan dari ibu, apakah sama pembagiannya kepada anaknya? Kan bapak sudah meninggal, terus ibu masih hidup, terus siapa tahu dari diminta ibu meninggal, dia punya harta atau apa dia cara pembagiannya seperti yang Pak Ustaz? Iya, sama. Sama dengan bapak dan ibu. Iya, sama. Satu lagi Ustaz, saya mau tanya Ustaz, karena pertama kali kayaknya saya mengikuti seperti ini, karena di mana masyarakat sekarang mereka betul-betul banyak yang tidak tahu masalah hukum warisan ini. Apa langkah-langkah dari majelis ulama atau yang berwenang supaya masyarakat lebih terbuka? Atau ada memang tempatnya atau bagaimana untuk kita bertanya Ustaz? Itu saja Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada aplikasi. Ada aplikasi bisa diunduh di Play Store ada. Ya, di Apple juga ada. Tulis saja apa namanya? Search di situ tulis ilmu waris. Iya. Ada di situ. Nah, bagaimana cara kita menghidupkan ilmu waris ini? Ya membuat majelis-majelis taklim seperti ini. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya ilmu waris itu adalah salah satu ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah. Hingga seseorang berselisih tentang warisan, tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan. Ya berarti kita yang harus mempelajari. Ya, yang lain? Ya, silakan. Di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan saya begini, Pak Ustaz. Saya mendapat amanah dari almarhum adik saya untuk membagi warisannya, karena adik saya ini tidak punya istri, tapi dia punya anak-anak. Jadi 2 bulan sebelum dia meninggal, dia mengamanahkan ke saya dan dia buat surat wasiat di notaris bahwa saya ingin anak-anak saya dikasih. Jadi dia punya anak 1 yang anak yang sah menurut agama, tetapi dia punya 3 anak yang anak biologis. Kemudian dari 3 anak biologisnya ini 1 yang belum saya tahu di mana keberadaannya.
yang pertanyaan saya, warisan adik saya ini adalah rumah yang masih dalam proses pembangunan yang mungkin jangka waktunya saya tidak bisa prediksi. Sementara saya yang diamanahkan, saya sudah dalam kondisi, saya merasa bahwa kematian saya tidak lama lagi lah begitu Ustaz. Tapi seperti itu Ustaz. Pertanyaan saya, kepada seandainya itu saya belum bisa merealisasikan amanahnya, sebaiknya sikap saya, apakah bisa saya amanah itu saya serahkan ke anak saya yang laki-laki? Karena kemarin sebelum dia meninggal, dia kan punya anak laki-laki sah laki-laki dari anak-anak perkawinan yang sah, tapi dia tidak mau anak itu mengurus, dia menunjuknya ke saya. Jadi pertanyaan saya jelas lagi Ustaz, apakah saya bisa menyerahkan amanah kembali ke orang yang saya anggap amanah kalau seandainya saya mampu menuntaskan amanah itu kemudian saya sudah meninggal? Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya masih kecil. Sudah dewasa semua. Sudah dewasa semua. Yang biologis itu masih ada 2 yang masih kecil, yang satunya dewasa Ustaz, tapi itu yang saya tidak tahu lacak di mana keberadaannya. Kalau dari zina itu bukan ahli waris. Tidak masuk dalam ahli waris. Jadi kalau dia sampaikan bahwa anak itu harus dikasih walaupun dia cuma anak biologis, gimana Ustaz? Berarti masuk dalam wasiat yang tidak boleh lebih dari 1/3. Masuk dalam kategori wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Sisanya milik sang anak yang sah dari istrinya. Sepertiga, jadi maksudnya dari 3 anak yang non biologis itu, sepertiga itu dibagi ke 3 anak itu? Iya, dibagi mereka bertiga. Anak yang sah itu ngambil sisanya. Terus saya seandainya saya sudah tidak sampai waktu saya sampai meninggal, kepada siapa amanah itu saya bisa serahkan? Sekarang rumah itu masih dalam proses pembangunan. Iya. Apakah dilanjutkan? Dilanjutkan, masih dalam proses. Dari uang siapa itu? Dari itu warisan dari orang tua. Warisan dari ayah. Berarti campuran. Bukan warisan dari almarhum, berarti Ya, ada tambahan lagi. Almarhum bapak saya mewariskan ke kami. Jadi yang saya sampaikan ini adalah amanah dari almarhum adik saya. Rumah yang belum selesai, untuk diselesaikan itu kan bukan uang dari almarhum. Bukan. Itulah. Dulu ketika membangun rumah itu sudah selesai, dibayar semua sama almarhum. Almarhum tidak membayar Ustaz, karena ini kan warisan dari orang tua. Jadi orang tua saya meninggal, kemudian kami bekerja sama dengan developer. Kemudian setelah diputuskan di pengadilan agama, adik saya mendapat sekian. Jadi dari keputusan bagian dia dibuatkan rumah. Iya, dibuatkan rumah, Iya. dia punya rumah. Itu yang dia amanahkan ke satu dibagi ke anak-anaknya, termasuk yang anak-anak non biologis. Iya, berarti diselesaikan. Setelah diselesaikan dijual. 1/3 itu untuk anak biologisnya, 2/3 itu milik anak sahnya. Terus saya gimana Ustaz? Kalau saya seandainya saya keburu meninggal, saya dapat ini anak yang satu, bagaimana saya Ustaz? Saya kepada siapa saya amanahkan lagi? Amanahkan kepada orang yang ibu pandang dia bisa amanah. Bisa anak saya Ustaz? Amanah apa tidak? Alhamdulillah amanah. Kalau amanah silahkan. Terima kasih Ustaz. Iya. Masih ada? Ini ada pertanyaan itu Pak Ustaz. Iya. Jadi kasusnya begini. Anaknya ada 2, terus orang tuanya masih hidup. Jadi mereka sepakat begini bahwa ini karena satu mau sekolah, satu tidak. Jadi yang mau sekolah
biaya setinggi-tingginya dibuatkan tanah tempat untuk sekolah. Kemudian yang tidak sekolah ini nanti sisanya itu setelah ini meninggal dapat semuanya. Bagaimana ya Mas? Kalau itu diberikan ketika orang tua meninggal, maka hukumnya warisan. Sebelum meninggal Ustaz? Ya? Sebelum meninggal. Jadi ini waktu orang tua masih hidup ada 2 anaknya. Satu katakanlah si A ini dibiayai sekolah sampai setinggi-tingginya dengan menjual harta benda orang tuanya. Sementara yang satu itu tidak sekolah. Jadi setelah orang tuanya jadi waktu masih hidup disampaikan ke kedua anaknya bahwa bagian si A ini sudah dijual semua untuk sekolah. Iya. Yang si B itu karena tidak sekolah jadi sisanya untuk dia itu bisa. Masih ada terakhir mungkin ya. Sudah. Saya punya saudara 12 orang. 12 orang? Iya. Masya Allah. 16 saudara Pak Ustaz, 4 yang meninggal. Wah, ada. Iya. Terus ada rumah satu ini, bukan ada peninggalannya orang tua, mau dijual. 11 yang setuju, 1 yang tidak setuju. Gimana itu Pak Ustaz? Ya, ikut mayoritas. Tapi tidak bisa Pak Ustaz, dia mau kasih kakak sama KTP-nya. Gimana itu? Ya kasih tahu dia, kamu mau ngambil sendiri. Iya, rencana dia bilang mau beli, tapi masalahnya uangnya tidak ada. Iya. Banyak kasus seperti ini ya. Jadi saudara-saudaranya ingin menjual, ada satu orang tidak mau. Hukumnya bagaimana? Ya dipaksa. Ya? Ya sudah, kalau takut ya kita nggak bicara hukum agama. Kalau hukum agamanya bagaimana? Ya dijual, dipaksa. Sertifikat siapa yang pegang? Terus saat ini yang tidak benar itu pernah ada satu yang diinformasi, dia ambil uang di bank. Terus itu rumah dibalik nama. Gimana itu Pak Ustaz? Namanya dia, tapi ini rumah orang tua. Iya, jadi nggak mau dijual ya karena sudah digadaikan. Satunya lagi dimusyawarahkan baik-baik. Kalau semuanya itu sepakat dijual, ya seharusnya sepakat. Satu orang saja nggak bisa mematahkan saudara-saudara yang lain. Adapun keinginan untuk membeli tapi nggak punya uang, ya itu sama saja bohong. Ya dirayu. Nanti ku kasih sekian, asal kamu tanda tangan, kita nanti patungan, ku kasih sekian. Ini laku berapa? 1 miliar. Toh kita nanti patungan semuanya 5 juta, kamu dapat tambahan 50 juta. Nah, Islah dengan memberikan harta itu boleh dalam agama Islam. Iya.
Kalau kita berbicara riba lebih parah lagi. Karena orang yang sudah ngambil uang riba itu disebutkan dalam Al-Qur'an tidak bisa berdiri kecuali seperti orang yang sempoyongan kerasukan syaiton. Itu orang yang ngambil uang riba. Cara berpikirnya, ya, pertimbangannya itu sudah nggak bisa dipakai karena dia hanya pakai hawa nafsu. Itu pemakan riba. Nah, ya sudah cukup. Masih ada lagi? Masih ada? Terus sudah. Oke, terakhir. Peluit ini, peluit. Langsung Ustaz. Terima kasih karena kebetulan tadi dibahas masalah mualaf. Tetangga saya ada 2 kasus. Yang satu suaminya Islam, yang satu suaminya Islam, istrinya Kristen. Terus yang satunya lagi suaminya Islam, suaminya Kristen, istrinya Islam. Masing-masing misalnya punya rumah. Nah, masing-masing punya anak. Cara bagi warisannya bagaimana, Ustaz? Apa kita berdasarkan Islam atau berdasarkan Kristen? Karena sama-sama ada 2 kasus ini yang berbeda. Terima kasih, Ustaz. Iya. Kalau kita mengikuti aturan Islam, suaminya yang Muslim kalau meninggal, istrinya yang Kristen nggak dapat warisan. Anaknya bagaimana? Anaknya dilihat. Kalau anaknya Kristen nggak dapat warisan. Kalau anaknya Muslim dapat warisan. Kalau mereka menuntut dengan pembagian yang ada di pengadilan negeri, yaitu urusan dia. Akan tapi dalam pandangan Islam, Kristen dan Islam tidak bisa saling mewarisi. Kalau tadi suaminya Muslim, istrinya Kristen, itu masih dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau istrinya Muslim, suaminya Kristen, itu nggak dibenarkan dalam Islam. Nikahnya batal. Nikahnya batal. Kalau nikahnya batal berarti ya konsekuensinya tidak diakui. Iya, pembagian warisannya seperti yang kita jelaskan. Beda agama tidak dapat warisan. Ya, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.